Jangan, Rehan. Kita kan udah sumpah nggak akan melewati batas ini. Tapi Umi, Afifah kelihatannya kesakitan banget. Udah nggak apa-apa, Mas Rehan. Astagfirullahaladzim. Abah tuh memang keterlaluan. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Hah? Tenggorokan kamu sakit ya? Itu akibatnya karena kamu keseringan nyebut nama anak durhaka itu. Awas ya. Kalau kamu masih berani nyebut-nyebut lagi, kamu disuruh minum itu lagi sama Abah. Nah, sekarang Abah mau kerja. Ingat, jangan bohongin Abah. Jangan pernah kamu berani ngelangkain garis. Kalau enggak kamu celaka nanti. Mbok Darsi. Asma boleh minta tolong panggilin Mbok Darsi nggak? Aduh, ini tenggorokan aku lagi sakit. Aku mau minta makanan sama minuman. Ada apa, Afifah? Umi, aku lapar, Umi. Aku aus. Tenggorokan aku sakit banget, Umi. Tapi aku nggak bisa kemana-mana. Suara kamu kenapa seperti itu? Tenggorokan aku luka, Umi. Gara-gara disuruh Abah minum jus cabe. Kenapa kamu nggak bilang sama Umi? Umi kan bisa suruh Mbak Darsi bikinin kamu bubur. Dan Umi juga bisa nyiapin jamu buat leher kamu. Ya, makasih, Umi. Maaf ya, Umi. Aku banyak ngerepotin Umi. Kamu jangan ngomong seperti itu. Pokoknya semua masalah kita tanggung bersama-sama ya. Bentar. Ya, Umi. Afifah, kamu kelihatan pucat gitu sih. Kamu pasti kelaparan. Ini, kamu minum dulu ya jamunya. Emang sih agak pahit. Terus mungkin waktu kamu nelennya agak sakit. Tapi paksain ya, biar tenggorokan kamu cepat sembuh. Bagus. Jadi pada nggak ada yang melanggar janji ya? Abah, Afifah itu tenggorokannya sakit karena dipaksain minum jus cabe. Umi udah bikinin jamu, tapi tolong ya, Bah, bawa aja ke dokter biar dia cepat sembuh. Enak aja dibawa ke dokter. Emangnya dokter murah apa? Yang mau bayar siapa? Sebenarnya tanya si Afifah tuh sakitnya ringan. Cuman aja dibesar-besarin. Biar kelihatan Asep tuh kejam. Ya udah, sekarang kamu makan bubur. Makannya bubur. Terus nanti jangan pura-pura lemas lagi, ya. Bilang gak sakit, ada aja. Abah, kenapa sih Abah tega banget? Dia tuh bener-bener sakit, bukan pura-pura. Nah lah, Umi gak usah bawel deh. Bikinin Abah minum sana. Ya udah, Bah. Umi ambilin minum ya. Baru pulang juga bukannya bikin minum, malah diceramahin. Teh, Asep mau ngomong kemana? Yuk. Teh. Naon? Si Umi sama Rehan nggak bisa lagi deket-deketin Afifah. Coba dari dulu punya ide kayak begitu ya.
pasti lebih aman, ya kan? Aman ya. Makanya Asep teh jangan terus wae ngomelin si Rehan. Sakit hati teteh ngeliatnya. Ngerti teh? Iya teh. Tapi kalau Asep pikir teh akan lebih aman kalau teteh cepet cariin jodoh buat Rehan ya. Jadi kalau Rehan menikah, nah Asep akan ngerasa lebih aman lagi. Cariin jodoh buat Rehan? Tapi Marwah pernah bilang kalau Rehan belum mau menikah lagi. Kalau Asep tahu itu, dia akan marah. Lebih baik aku pura-pura nurutin perintah si Asep aja. Biar dia tidak marah sama Rehan. Ya sudah, nanti Tata cariin jodoh buat Rehan yang paling baik. Gitu dong teh. Aduh ya Allah, ini tenggorokanku masih nggak enak gini. Aku beli obat aja deh ke depan. Afifah, kamu kemana? Ini Umi, tenggorokan aku masih nggak enak. Aku mau beli obat aja ke depan. Kamu yang sabar ya. Umi, kenapa Allah mengirimkan orang sejahat Abah ya Umi? Kenapa aku terus-terusan disiksa? Hidup aku tuh terasa di neraka Umi. Aku udah benar-benar gak kuat lagi. Istighfar Afifah. Kamu tuh gak boleh ngomong seperti itu. Allah itu membenci orang yang putus asa. Percayalah, rencana Allah itu lebih indah. Dan kamu tuh gak boleh buruk sangka sama Allah. Apapun yang terjadi, kamu harus syukurin hidup kamu. Kamu harus cintai hidup kamu. Ya Allah, berilah kebahagiaan untuk Afifah. Dia sudah terlalu menderita. Saat ini, aku gak bisa ngelindungin dia. Hanya Engkau yang mampu melindungi Afifah dari kekejaman Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rehan? Pasti Rehan sudah mendengar percakapan aku sama Afifah tadi. Kamu udah lama di sini? Baru sampai. Rehan langsung masuk ya Umi. Capek. Kasihan Rehan sama Afifah. Hatinya pasti merasa tersiksa. Dan semua masalah ini awalnya tuh dari Abah. Kalau saja dulu Abah tidak menikahi Afifah, mungkin Rehan sudah bahagia sekarang. Terima kasih ya sudah mengikuti tausiahnya Umi. Kami yang mengucapkan terima kasih sama Umi. Karena Umi, ilmu agama kami jadi bertambah. Iya, Umi juga begitu sama. Umi juga kan banyak kekurangan. Kalau gitu kami permisi Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Ibu-ibu, minimarket tempat saya kerja itu membutuhkan petugas kasir. Nah, kalau ibu-ibu punya teman, punya saudara yang jujur, bisa langsung melamar ke minimarket saya. Mungkin kalau Afifah punya kegiatan, dia nggak akan terlalu stres. Dia bisa sedikit terhibur. Sri, tadi Umi dengar ada tawaran kerja di minimarket. Boleh Umi minta alamatnya? Boleh Umi. Sebentar saya tuliskan dulu ya Umi. Ini Umi. Terima kasih ya. Iya Umi, sama-sama. Ayo Umi kita pulang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Oh iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Umi. Afifah, kamu mau nggak kerja di minimarket? Jadi kasir? Mau Umi, mau. Aku juga bosan terus-terusan di rumah, nggak ada kerjaan. Tapi Abah gimana ya Umi? Emangnya aku bakal dibolehin kerja? Udah, kita sekarang berserah diri aja, minta sama Allah. Kalau Allah ngizinin, pasti apa juga ngizinin kamu untuk kerja.
Abah? Minta izin apa? Supaya ini dihapus. Enggak, Abah. Aku cuma minta izin untuk kerja, Abah, di minimarket. Aku tuh bosen, Abah, terus-terusan di kamar aja. Alasan aja kerja. Itu kan cuma buat alasan biar bisa ketemu si Rehan, ya kan? Abah, jangan prasangka buruk dulu, Abah. Ini untuk kebaikannya Afifah, supaya dia nggak stres. Gini, kalau Abah nggak percaya, Abah aja antar menjemput Afifah nanti ke minimarket. Kita nggak akan kasih tahu kok sama Rehan dia kerjanya di mana. Asep, ikut Teteh. Teteh mau bicara. Ayo. Teteh mau ngomong apa? Hah? Teteh mau minta izin supaya Asep kasih izin kerja. Nggak akan. Asep nggak akan berubah pikiran, Teh. Gini ya, Asep. Asep dengerin dulu omongan Teteh. Kalau Asep ngizinin Afifah kerja, itu akan lebih baik daripada dia dikurung di rumah. Dia punya kegiatan baru, dia punya teman baru. Setelah itu Rehan akan melihat hidupnya Afifah lebih bahagia. Jadi tidak ada lagi Rehan itu membela, melindungi Afifah. Dengan begitu kita bisa menekan Rehan untuk dia mencari perempuan lain dan segera menikah. Teteh benar. Kapan sih Teteh pernah salah? Selamat datang di minimarket kami, Umi. Terima kasih. Oh ya Sri, Umi mau tanya, itu tawaran lowongan pekerjaan itu masih ada apa enggak? Oh, masih ada, Umi. Mbak, saya Afifah. Saya mau ngelamar kerja di sini. Iya, Afifah. Saya manajer di sini. Kalau rekomendasi dari Umi, saya yakin kamu orang yang bisa dipercaya. Nah, mulai sekarang kamu sudah bisa bekerja di sini. Ah, sekarang? Iya, sekarang. Kalau gitu, saya ambil seragam untuk kamu dulu ya. Ya, permisi. Ya. Alhamdulillah. Kerja yang benar. Jangan disampaikan jadi alasan buat ketemu si Rehan di sini. Ya? Kalau enggak nanti minum jus cabai lagi. Dah. Nanti malam pulangnya Abah jemput. Ya. Iya, Bah. Asma kelihatannya tenang-tenang saja. Apa mungkin dia udah membaik? Asma lagi apain? Lagi ngapain? Asma? Udah Asma, tenang. Kamu nggak apa-apa kan? Umi dia orang jahat, Umi dia orang jahat, Umi usir dia, Umi Asma gak mau, takut. Ya udah, sekarang kamu ikut sama Umi ya. Ayo. Yuk, ikut sama Umi. Orang jahat, pergi. Teteh kenapa sih deket-deketin si Asma? Udah tahu dia takut sama Teteh, masih aja deketin. Kenapa? Teteh cuma pengen tahu keadaannya Asma. Kirain Teteh udah baik atau makin stres. Tapi bagus deh kalau dia makin stres. Biar semua rahasia kita tidak terbongkar. Iya memang begitu, bagus. Cuma kalau dia terus-terusan deket Teteh teriak, Teteh jahat, terus-terusan kayak begitu. Yang lain-lain masa Rehan, Umi dan yang lain itu curiga loh sama Teteh nanti.
Iya. Berapa ya? Semuanya jadi 200.000. Kasih. Suster Lilis, Viva, apa saya nggak salah lihat? Seorang istri pengusaha kaya, masa kerja jadi petugas kasir? Apa kamu udah dicerain sama Abah Asep? suster. Waktu itu ngapain suster datang ke rumah kami? Apa suster punya masalah sama Abah? Ini semua gara-gara suami kamu. Suami kamu yang membuat saya jadi di penjara. Untung saja keluarga saya bisa membayar uang jaminan. Jadi saya juga bebas. Emang Abah kenapa? Suster, tunggu. Mas, ganti dulu sebentar ya. Saya pergi dulu.